Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini Kakak kembali akan membahas soal, tapi kali ini soal yang akan Kakak bahas terkait dengan soal psikotes TNI, Polri, dan CPNS yang tentunya sering muncul di tes-tes, baik itu tes CPNS maupun tes TNI maupun Polri. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silakan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video seputar soal-soal di video ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, kita mulai menjawab soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Di sini kakak punya soal 2,1234 kali 4,0722. Jika kita lihat soalnya, jika kita kerjakan dengan cara biasa, kita kalikan satu persatu dengan cara biasanya, itu akan sangat lama. Sementara di tes itu membutuhkan waktu yang sangat singkat. Nah, di sini jika kita menemukan soal seperti ini, kita membutuhkan trik. Di sini triknya, kita perhatikan bilangan yang di sini sama ini dan bilangan yang di ujung seperti ini ya. Nah, cukup kita lihat bilangan depannya, di sini 2, di sini 4. Nah, bilangan ini kita kalikan depannya saja, kemudian kita cocokkan 2 kali 4, 8. Nah, yang selain 8 kita silang, ini sudah tereliminasi. Berarti yang ada kriterianya B sama D. Setelah itu, kita lihat bilangan terakhirnya, 4 dengan 2. Ini juga kita kalikan. 4 kali 2 juga 8 ya. Nah, kita lihat bilangan akhirnya, di sini 8, di sini 7. Berarti yang memenuhi syarat itu adalah opsi B ya. Nah, oke. Gampang kan? Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Di sini soalnya, berapakah akar dari 4/28 pangkat 2 dibagi 8/56 pangkat 2. Jika kita kerjakan sesuai dengan cara aturan matematikanya itu akan sangat lama. Sehingga di sini kita akan coba mengerjakan dengan menggunakan trik. Coba perhatikan bilangan yang menjadi pembilang sama penyebutnya. Di sini kita coba sederhanakan pembilang dengan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. 4, coba kita bagi pembilang dengan bilangan yang sama yaitu 4. 4 bagi 4 hasilnya, coba kita tulis ulang di sini. Akar 4/28. Nanti kalau kalian menemukan soal seperti ini, boleh kalian tidak tulis seperti ini, langsung saja kalian hitung ya. Tapi ini supaya kalian paham saja. Nah, 4 bagi 4 pasti di sini 1, 28 bagi 4, 7 pangkat 2. Kemudian ini kita sederhanakan juga. Di sini kita sama-sama bagi 8. 8 bagi 8, 1. 56 bagi 8, 7. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri pasti hasilnya 1. Sehingga yang nomor 2 ini jawaban yang benar adalah opsi D. Gampang kan? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Di sini kakak punya soal 999% dari 0,98797 sampai seterusnya akan berulang adalah berapa? Nah, ini juga harus kita kerjakan dengan trik, dengan cara cepat supaya nanti kita tidak ketinggalan ya. Nah, kita coba kerjakan dengan menggunakan metode pendekatan. Di sini misalnya 999% ini kita ibaratkan pendekatannya itu
1000% ya. Kita ambil bilangan terdekatnya 1000%. Sementara 1000% ini sama artinya dengan 1000/100 ya. Nah, bentuk lain dari 1000%. Sekarang bisa kita bagi 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Sehingga 99% ini sama dengan 10. Nah, lalu ini kan 999% ini kalau ditanya 99% dari 0,987 ini kan artinya 999% kali 0,987987 kan. Nah, sementara 999% ini sama dengan 10, sehingga bisa kita ganti 10 kali 0,987 ya. 987. Nah, sama dengan, karena ini dikali, maka komanya itu pindah satu langkah ke belakang, sehingga komanya di sini tempatnya. Sehingga hasilnya 9,87987 ya. Nah, gampang kan? Nah, begitulah caranya. Nanti kalau kalian menemukan soal bentuknya seperti ini, dari ini kalian ganti dengan kali ya maksudnya. Nah, dan kalian harus ingat trik yang kakak ajarkan. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal yang keempat, 346 dikurangi 35 kuadrat dikurangi 291 ditambah 19 dikuadratkan sama dengan berapa? Nah, di sini bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus selisih 2 kuadrat. Nah, kalau kita kerjakan secara manual, kita kurangi, setelah itu kita kuadratkan, kemudian yang ini kita jumlahkan, kita kuadratkan, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga di sini kakak anjurkan kalian untuk menggunakan rumus selisih 2 kuadrat supaya lebih gampang mengerjakannya ya. Nah, rumus selisih 2 kuadrat itu harus diingat, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikurangi kali A min B. Maaf ya. Nah, kita akan buat soal ini supaya bentuknya seperti rumus ini ya. Nah, sekarang 346 dikurangi 35 ini kita kurangi, hasilnya itu 311 ya. Ini 311 kita kuadratkan, kurangi 291 ditambah 19 itu hasilnya itu 310 ya. 310. Nah, ini kan sudah memenuhi rumus selisih 2 kuadrat ya. Sudah memenuhi sehingga ini ibaratnya A, ini ibaratnya B ya. Sehingga kalau kita buat A itu 311 ditambah B-nya 310. Kita akan buat seperti di atas kali A-nya 311 dikurangi 310 atau 310 ya. Nah, langsung kita jumlahkan. 311 ditambah 310 itu hasilnya 621 ya. Dikali, nah kali maksudnya di sini 311 dikurangi 310 itu hasilnya 1, sehingga 621 kali 1 itu hasilnya 621. Selesai. Gampang kan? Nah, kita lanjutkan dengan soal yang kelima.
Soal yang kelima, jika X sama dengan 1,72 dikurangi 1,78 dan Y sama dengan 1/74 dikurangi 1/76, maka berapakah hasilnya? Nah, sama juga. Ini bisa kita kerjakan dengan cara biasa saja, seperti yang kita diajarkan pada umumnya ya. Tapi itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga di sini kita menggunakan logika dalam mengerjakannya supaya lebih menghemat waktu. Perhatikan bentuk ini. Kita mulai dari ini ya. Nah, Y sama dengan 1/74 dikurangi 1/76 ya. Nah, coba kita lihat. Jika kita ibaratkan 1 ini sebagai mangga ya, atau kue, 1 buah kue, kita bagi dengan 74 orang ya. 74 orang pasti akan lebih besar hasilnya dengan 1 buah kue dibagi menjadi 76 bagian. Nah, sehingga kalau bilangan yang besar, otomatis yang ini lebih besar, yang ini lebih besar dari ini. Nah, kalau kita kurangi bilangan besar dikurangi bilangan kecil, pasti hasilnya itu akan positif ya. Pasti hasilnya akan positif. Bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Atau seperti yang biasa kita diajarkan, kita mau tahu mana yang lebih besar 1/74 dengan 1/76. 1/74 dengan 1/76. Nah, kita akan lihat mana lebih besar. Caranya kita kalikan 1 dikali 76 sama dengan 76. Dia di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Kemudian 1 kali 74 ya. Nah, sehingga ini akan lebih besar. Nah, jadi terbukti 1/74 itu akan lebih besar dari 1/76. Itu yang kedua, pembuktian yang kedua ya. Kenapa 1/74 itu lebih besar dari 1/76. Kemudian kita lihat Y. Kita lihat X tadi, yang Y kita uji yang lebih besar sama yang lebih kecil. Coba perhatikan, 1,72 dikurangi 1,78. Jelas bilangan yang ini ya, 172 lebih kecil dari 1,78 ya. 1, perhatikan X, kita ulang tulis, 1,72 dikurangi 1,78 ya. Jelas 1,72 itu lebih kecil dari 1,78 ya. Nah, kalau 1,72 lebih kecil dari 1,78, jika kita kurangi, maka hasilnya akan lebih kecil lagi. Maaf, yang ini bukan opsinya ya, kakak salah tulis. Opsinya itu yang pertama, A-nya itu X lebih kecil dari Y, B-nya itu X lebih besar dari Y, C-nya itu X sama dengan Y, D-nya hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan. Ya, ditentukan. Nah, sehingga kembali lagi ke X. Nah, ini kan lebih kecil tadi, kemudian ini lebih besar. Bilangan yang kecil dikurangi bilangan yang besar pasti akan semakin kecil, sehingga di sini pasti negatif hasilnya, ya. Pasti negatif hasilnya. Sehingga kita bisa simpulkan Y itu lebih besar dari X ya. Y itu lebih besar dari X. Coba kita lihat mana Y yang lebih. Nah, sehingga yang memenuhi adalah opsi A. Gampang kan? Nah, ya.
Oke teman-teman, sekian dulu video kakak hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video kakak sampai selesai. Sebelum kalian menutup video ini, silahkan support kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Serta share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.